Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Kita ingat kembali definisi fungsi dan kita hanya mengubah bentuk atau aturannya saja ya. Oke, kita mulai. Definisinya adalah fungsi kuadrat adalah suatu aturan yang memasangkan semua anggota domain dengan tepat satu ke anggota kodomain ya. Atau suatu fungsi dari domain ke kodomain y ke x dengan y-nya itu nanti karena fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan syarat a-nya tidak 0. Jadi nanti aturannya ini ya. Aturannya yang memasangkan semua anggota domain tepat satu ke anggota domain kodomain itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c dan dengan syarat a-nya tidak 0. Syarat a tidak 0 ini memang merupakan syarat dari fungsi kuadrat. Dia sebagai koefisien dari x kuadrat. Kalau a-nya 0 berarti bukan fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak 0. Fungsi kuadrat ini dikenal juga sebagai parabola. Jadi nama lain dari fungsi kuadrat adalah parabola. Dan parabola yang akan kita pelajari pada hari ini hanya dua jenis, yaitu parabola yang terbuka ke atas dan parabola yang terbuka ke bawah. Sedangkan yang terbuka ke kiri dan ke kanan itu silahkan dipelajari di mata kuliah geometri analitik. Oke. Kita lihat beberapa contoh fungsi yang sudah saya sediakan. Yang pertama, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Y sama dengan x kuadrat kurang 9. Y sama dengan fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5x kurang 7. Ini adalah beberapa dari contoh fungsi kuadrat. Kemudian yang perlu diketahui di sini bahwa fungsi kuadrat ini merupakan materi yang muncul di SMP maupun di SMA dan yang dipelajari di sini lebih ke ciri. Kenapa lebih ke cirinya? Karena fungsi kuadrat di sini sering digunakan dalam fisika untuk mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, tentang gerak benda yang dilemparkan ke atas kemudian jatuh kembali ke bumi karena ada gaya gravitasi bumi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari fungsi kuadrat atau unsur-unsur dari parabola tersebut. Ada 4 unsur utamanya di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama disebut dengan puncak, kemudian yang kedua kita sebut sebagai sumbu simetri, kemudian yang ketiga kita sebut sebagai titik potong dengan sumbu x, dan yang keempat titik potong dengan sumbu y. Berikut adalah grafik yang terbuka ke bawah. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya sebuah lintasan gitu ya. Kalau kita perhatikan di fisika, andaikan di sini ada orang di X1 ini, kemudian dia menembakkan sebuah peluru tepat dan lintasan peluru tersebut mengikuti gerak dari gambar ini disebut dengan gerak parabola gitu ya, gerak parabola. Oke. Kita lihat ada unsurnya. Yang pertama puncak. Jadi puncak di sini ini adalah puncak ya. Titik ini adalah titik puncak. Ini adalah titik puncak, bagian tertinggi dari parabola. Nah, karena ini adalah parabola terbuka ke bawah, berarti puncak itu memang terlihat di atas gitu ya. Tapi nanti kalau parabolanya terbuka ke atas, maka yang disebut puncak itu adalah bagian paling rendah dari parabola tersebut ya. Jadi puncak itu bisa maksimum, bisa minimum. Ada istilah seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah sumbu simetri. Garis yang membelah dua kurva ini menjadi dua bagian sama besar atau identik kita sebut sebagai sumbu simetri. Jadi garis yang membelah kurva menjadi dua bagian yang menjadi dua bagian identik kita sebut sebagai sumbu simetri. Kemudian di sini ada titik potong dengan sumbu x, ini sumbu x. Jadi parabola itu akan berpotongan dengan sumbu x nanti di dua titik, ini dia x1 dan x2. Kemudian titik potong dengan sumbu y gitu ya, ada titik potong dengan sumbu y di sini. Ya. Kemudian ini gambar grafik ini kita sebut sebagai fungsinya y sama dengan fx. Itu secara grafik unsur-unsur fungsi atau unsur-unsur fungsi kuadrat atau unsur-unsur dari parabola. Nah, secara rumusnya
puncak dari parabola tadi itu XP, YP kita gambarkan. Kita namakan XP, X puncak dan Y puncak. Itu rumusnya nanti adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Di sini D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC. Ya, nilai diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. Jadi kalau mencari puncak nanti, maka ini gunakan persamaannya ya, atau rumusnya. Tinggal dimasukkan saja, diambil nilai A, B, C, dan dimasukkan ke dalam rumus ini. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri tadi adalah garis yang membelah dua kurva menjadi dua bagian yang identik atau sama besar. Maka rumusnya, karena ini puncak, dia melewati ini ya. Jadi rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi nanti sumbu simetri itu juga dilewati oleh puncak. Jadi ini puncak tersebut melewati garis sumbu simetri. Kemudian titik potong dengan sumbu X kapan terjadi? Kalau kita gantikan Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X-nya sama dengan 0. Jadi untuk mencari unsur-unsur dari fungsi kuadrat atau parabola. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri parabola dengan memanfaatkan nilai-nilai koefisiennya A, B, kemudian konstantanya C, dan juga nilai diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Oke, berikut ciri-ciri parabola atau fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi kita memanfaatkan nilai A, B, C, dan D untuk mengetahui ciri-ciri dari parabola atau fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu tentang nilai A ya. Jadi nilai A ini dimanfaatkan untuk apa? Oke, berdasarkan nilai A, karena tadi syarat fungsi kuadrat A-nya tidak 0, tentu ada dua kemungkinan ya. Ada A-nya positif dan A-nya negatif. Kalau A-nya positif, maka parabola terbuka ke atas. Jadi seperti ini. Di gambarnya terbuka ke atas itu kalau A-nya besar dari 0. Kemudian kalau A-nya, kasus keduanya adalah A kecil dari 0. Jadi kalau A-nya kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Ini gambar. Ya, jadi sudah bisa diketahui kalau nanti kasusnya puncak minimum, berarti A-nya besar dari 0. Kalau puncak maksimum, maka A-nya kecil dari 0. Oke, itu dulu yang pertama yang kita pahami dengan memanfaatkan nilai A-nya ya. Jadi nilai A-nya itu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Jadi bisa kita lihat pemanfaatan nilai A-nya itu untuk melihat perilaku dari maksimum dan minimum. Kemudian yang kedua, kita akan memanfaatkan nilai B. Nah, nilai B tidak bisa dimanfaatkan secara tunggal seperti nilai A. Nilai B itu secara serentak atau bersama-sama digunakan dengan nilai B, dengan nilai A maksudnya. Jadi berdasarkan nilai B ya, yang kedua, nilai A dan B secara serentak digunakan untuk menentukan posisi sumbu simetri. Jadi nilai A dan B secara serentak digunakan untuk menentukan posisi sumbu simetri. Nah, karena sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi dia digunakan secara serentak. Jadi kita akan membahas untuk dua kasus di sini. Seperti A tadi, untuk A-nya positif, jadi A-nya besar dari 0, maka pilihan B-nya ada 3 di sini. Untuk A-nya yang positif. Kalau A positif dan B positif juga, jadi A dan B positif, ini positif, berarti hasilnya negatif ya. Nah, sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Kalau di kiri sumbu Y, berarti sumbu simetri itu berada di kuadran kedua ya, kuadran kedua di bagian negatif. Maka dia berada di sumbu di sebelah kiri sumbu Y. Kalau A-nya positif dan B-nya negatif, jadi ini serentak penggunaannya. A-nya positif dan B-nya negatif. Ini A positif, B-nya negatif, negatif, plus. Maka sumbu simetri berada di kanan karena dia positif ya. Berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan itu ini. Ini sumbu Y, sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri sumbu Y di sebelah sini. Oke. Kemudian kasus ketiga, kalau A-nya positif, kemudian B-nya sama dengan 0. Jadi bisa saja B-nya sama dengan 0 ya.
B-nya 0, maka sumbu simetri tersebut berhimpit dengan sumbu Y. Jadi sumbu Y ini langsung sebagai sumbu simetri kalau B-nya sama dengan 0. Kasus kedua untuk A kecil dari 0. Kalau A kecil dari 0 dan B-nya besar dari 0, berarti A negatif, B-nya positif, maka sumbu simetri di kanan sumbu Y. Kemudian kalau A-nya kecil dari 0, sedangkan B-nya juga kecil dari 0, berarti negatif-negatif gitu ya. Maka sumbu simetri di kiri sumbu Y. Dan terakhir, jika A kecil dari 0 dan B sama dengan 0, maka sumbu simetri berhimpit dengan sumbu Y. Jadi nilai A dan B secara serentak digunakan untuk menentukan tata letak atau posisi sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan coba diilustrasikan tadi melihat ciri-ciri parabola berdasarkan nilai B. Tadi ya, coba diilustrasikan. Saya tidak menyediakan ilustrasinya tadi, melihat ciri-ciri parabola berdasarkan nilai B. Selanjutnya, kita melihat ciri-ciri parabola berdasarkan nilai C. Jadi nilai C dapat pula kita manfaatkan untuk mengetahui ciri-ciri dari parabola. Oke, kita perhatikan. Nilai C dimanfaatkan untuk mengetahui titik potong fungsi kuadrat atau parabola dengan sumbu Y. Jadi nilai C ini mengetahui nilai C itu dapat dimanfaatkan untuk melihat titik potong parabola dengan terhadap sumbu Y gitu ya. Ada 3 kasus di sini. Jika C-nya itu positif, maka parabola memotong sumbu Y positif. Jadi kalau C-nya positif, maka dia akan memotong sumbu Y positif. Contohnya di sini nih gambarnya. Jadi ini adalah parabola, dia akan memotong sumbu Y bagian positif. Positif itu di atas sumbu X gitu ya. Oke. Kemudian kasus kedua, kalau C kecil dari 0, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Jadi kalau C-nya negatif nanti, maka dia akan memotong seperti ini. Ini parabolanya, dia memotong sumbu Y negatif. Berarti di bawah sumbu X gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika C-nya 0 bagaimana? Jika C-nya 0, maka parabola melalui titik asal. Jadi kalau nanti nilai C-nya itu nggak ada atau 0 ya, dalam persamaan terlihat ini kasusnya. Jadi nilai C-nya 0 itu kalau dia melalui titik asal O 0,0. Oke, ini ilustrasinya saya sediakan gitu ya. Jadi nilai C dimanfaatkan untuk mengetahui titik potong fungsi kuadrat atau parabola dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari parabola atau fungsi kuadrat berdasarkan nilai D-nya atau nilai diskriminannya. Ingat nilai diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti kalau kita perhatikan dari nilai D, berarti kita memanfaatkan semua A, B, dan C gitu ya. Memanfaatkan nilainya secara serentak bersamaan. Kalau dari nilai D. Tapi kita tidak memandang ABC-nya, tapi menganggap satu kesatuan dari nilai D gitu ya. Oke. Nilai diskriminan ini digunakan untuk, ini nilai diskriminan ya. Jadi nilai D atau nilai diskriminan ini digunakan untuk mengetahui titik potong parabola dengan sumbu X. Kalau tadi nilai C digunakan untuk mengetahui titik potong parabola dengan sumbu Y, kalau sekarang nilai D itu digunakan untuk mengetahui titik potong parabola dengan sumbu X. Nah, ada 3 kasus pula di sini. Pertama, jika D-nya positif, bilangan positif itu nanti ya, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Ini ilustrasinya saya kasih, jadi kayak gini. Jadi dia memotong parabola, memotong sumbu X di 2 titik. Parabola itu memotong sumbu X di 2 titik kalau D-nya besar dari 0. Kasus kedua, jika D kecil dari 0, maka parabola tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi seperti ini. Ini kalau yang terbuka ke atas gitu ya. Jadi tidak sempat menyinggung dia. Kemudian yang terbuka ke bawah begini. Jadi itu kasusnya kapan? Kalau D-nya kecil dari 0. Ya. Kemudian yang ketiga, jika D-nya sama dengan 0 bagaimana? Kalau D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X di satu titik. Jadi menyinggung, bukan memotong ya. Beda menyinggung dengan memotong. Kalau memotong lanjut, kalau menyinggung enggak. Jadi ini ya, kayak disentuh saja sumbu X-nya oleh parabola. Jadi ini ilustrasinya. Jadi tadi kita tahu bahwa nilai diskriminan itu digunakan untuk mengetahui titik potong parabola dengan sumbu X ya, dengan sumbu X.
Oke, yang terakhir kita bisa memanfaatkan nilai A dan D secara serentak, secara bersamaan ya. Nah, pemanfaatan nilai A dan nilai diskriminan secara bersamaan ini digunakan untuk mengetahui definite. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada saya apa itu yang apa yang dimaksud dengan definite ya. Definite itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai katanya selalu gitu ya. Definite itu secara sederhana bisa dimaknai sebagai kata selalu. Jadi definite itu ada dua, yaitu yang pertama definite positif. Kalau definite positif berarti selalu di atas sumbu X. Berapapun nilai X-nya yang kita pilih, maka nanti nilai fungsinya, fungsi kuadrat tersebut selalu berada positif nilainya. Selalu positif. Nah, kapan itu terjadi? Kalau nilai diskriminannya kecil dari 0 dan A-nya besar dari 0 ya. Diskriminannya negatif dan A-nya positif. Kemudian kasus kedua, definite negatif. Jadi selalu berada di bawah sumbu X atau selalu negatif dia. Syaratnya kapan? Kalau diskriminannya kecil dari 0 dan A-nya juga kecil dari 0. Nah, secara ilustrasi dapat kita sajikan seperti ini. Ini gambarnya, ilustrasi yang pertama. Ini adalah fungsi kuadrat terbuka ke atas ya, karena A-nya besar dari 0 terbuka ke atas. Kemudian di sini D-nya atau diskriminannya kecil dari 0. Jadi kecil dari 0 gambarnya gini. Nah, berapapun nilai X sepanjang real ini kita masukkan, dia tidak akan pernah memotong sumbu X, tidak pernah menyinggung. Dia akan selalu berada di atas sumbu X. Ini disebut positif, definite positif. Untuk kasus kedua yang ini, nah ini sumbu X-nya. Nah, berapapun nilai fungsi tersebut kita masukkan nilai X-nya, dia akan selalu bernilai negatif. Selalu bernilai negatif. Ini disebut dengan definite negatif. Oke, itu tadi tentang pemanfaatan nilai A, B, C, dan D atau diskriminan untuk mengetahui ciri-ciri atau unsur ciri-ciri dari parabola atau ciri-ciri dari fungsi kuadrat. Nah, sampai di sini kita akan memberikan beberapa contoh terlebih dahulu pemanfaatan dari materi kita sampai ciri-ciri parabola atau ciri-ciri dari fungsi kuadrat. Kita akan menyajikan beberapa contoh yang berhubungan dengan ini. Oke, berikut kita sajikan soal pertama, tapi kita sampai A, B, C, dan D. Ada 4 grafik yang disediakan di sini. Kita diminta menentukan ciri-ciri dari parabola ini, menentukan nilai A, B, C, dan D-nya dari fungsi kuadratnya nanti gitu ya. Sekarang disediakan grafiknya. Perhatikan grafik-grafik parabola berikut, tentukan nilai A, B, C, dan D dari fungsi kuadratnya. Yang A, kita perhatikan soal yang A. Ini terlihat pertama parabolanya terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah tadi berarti nilai A-nya di sini kita jawab nilai A-nya kecil dari 0 ya. Ini A-nya udah pasti kecil dari 0. Itu yang pertama cirinya yang bisa kita jawab. Yang kedua karena A-nya kecil dari 0, kemudian kita lihat nilai B-nya. Lihat sumbu simetri. Garis putus-putus ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya sekarang di mana? Di sebelah kanan sumbu Y. Di sebelah kanan sumbu Y. Berarti nanti B-nya gimana? Berada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti nilai B-nya adalah besar dari 0. Benar. Di sini B-nya besar dari 0. Sekarang C. Parabola kita sekarang memotong sumbu Y di positif ya, atau di atas sumbu X. Kalau dia memotong sumbu Y positif, berarti C-nya gimana? Memotong sumbu Y positif, berarti nilainya adalah C-nya positif. Berarti nilai C-nya besar dari 0. Selanjutnya, kita lihat parabola juga memotong sumbu X di 2 titik. Kalau memotong sumbu X di 2 titik, berarti nilai D-nya besar dari 0. Oke, dapat kita lihat jawabannya itu adalah nilai A-nya besar kecil dari 0, B besar dari 0, C besar dari 0, dan D-nya juga besar dari 0 gitu ya. Oke, sekarang kita soal yang B lebih cepat barangkali.
Nah, sekarang parabolanya terbuka kemana? Terbuka ke atas, berarti sini A-nya, kita jawab, A-nya besar dari 0 karena dia terbuka ke atas. A-nya besar dari 0. Kemudian B-nya, coba lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti kalau begitu, berarti B-nya besar dari 0. B-nya besar dari 0. C-nya memotong sumbu Y negatif. Kalau C-nya memotong sumbu Y negatif, berarti C kecil dari 0. C kecil dari 0. Nah, kemudian karena dia memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya besar dari 0. Jadi ini cirinya. Jadi nanti A-nya besar dari 0, B-nya besar dari 0, C-nya kecil dari 0, D-nya besar dari 0. Kalau yang nomor C, soal C yang kita ini. Nah, kita jawab. Apa cirinya kira-kira? Pertama, dia terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas berarti A-nya besar dari 0, jelas. A-nya besar dari 0, sama dengan soal B tadi. Kemudian, karena dia terbuka ke atas, kita lihat sumbu simetrinya. Yang putus-putus ini. Sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y, berarti B-nya kecil dari 0. B-nya kecil dari 0. Kemudian terlihat bahwa dia memotong sumbu Y positif. Kalau memotong sumbu Y positif berarti C-nya besar dari 0. C-nya besar dari 0. Dan ternyata dia tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X berarti dia tadi adalah D-nya kecil dari 0. Betul. D kecil dari 0. Nah, sekarang coba perhatikan antara kasus A dan D ini. Coba perhatikan kasus A dan D. Nah, A-nya besar dari 0. D-nya kecil dari 0. Berarti kasusnya apa ini? Nah, dari gambar terlihat dia itu adalah selalu berada di atas sumbu X. Berarti dia definit positif. Ya, kasusnya adalah definit positif. Jadi terlihat bahwa kasus kita yang kedua ini, yang C itu adalah definit positif. Coba yang D. Yang D kalau kita perhatikan sekilas jelas ya. Terbuka ke atas berarti jawabannya apa ini? Jawab. Terbuka ke atas berarti A besar dari 0. Nah, sekarang sumbu simetrinya tidak nampak. Sebenarnya sumbu simetrinya nampak, dia tepat memotong berhimpit dengan sumbu Y. Kalau berhimpit dengan sumbu Y berarti B-nya B-nya 0. Kalau B-nya 0. Berarti kalau begitu nilai C-nya gimana? Iya, karena dia melalui titik asal berarti C-nya juga 0. C-nya juga 0. Nah, kemudian dia apa ini? Menyinggung apa memotong? Menyinggung ya. Dia menyinggung sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0. Oke, itu ciri-cirinya. Oke, jadi dapat kita manfaatkan. Jadi dari gambar itu kita tahu kalau cirinya seperti itu ya. Jadi salah satu manfaat kita mengetahui ciri tadi parabola dengan memanfaatkan nilai A, B, C, dan D, kita dapat mengetahui gitu ya. Kalau yang parabola seperti ini cirinya ya, dan selebihnya seperti itu. Itu kira-kira contoh pertama kita tentang parabola gitu ya. Oke, kita berikan contoh soal kedua. Diketahui suatu fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 24. Tentukan puncak sumbu simetri titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan grafiknya. Jadi kita diminta menggambarkan grafiknya. Oke, untuk bisa menjawab semua ini pertama kita lihat dulu berdasarkan nilai A, B, C, dan D-nya. Pertama, nilai A-nya di sana adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 2, kemudian nilai C-nya adalah negatif 24, dan kita lihat nilai D-nya. Kalau kita cari nilai D-nya itu adalah B kuadrat ya. B kuadrat kurang 4AC sama dengan
negatif 2 dikuadratkan berarti 4 kurang 4 kali 1 kali negatif 24. Berarti ini nilainya nanti adalah 4 ditambah 96. Jadi jawab adalah 100. Berapa tuh? 100 ya. Oke. Nilainya 100, berarti ini positif besar dari 0. Nah, kalau kita lihat sekilas kita sebenarnya udah tahu ya. A-nya 1 berarti besar dari 0. Berarti dari A ini dia terbuka ke atas. Kemudian B-nya negatif, berarti dia sumbu simetrinya nanti di kanan sumbu Y gitu ya, di sebelah sini. Kemudian C-nya negatif. Kalau C-nya negatif berarti dia nanti akan memotong sumbu Y di sumbu Y negatif ya, sumbu Y negatif. Oke. Kita akan coba lihat buktikan pernyataan kita tersebut. Pertama kita lihat puncaknya dulu. Puncak untuk XP, YP. Tadi sudah ada. Rumusnya adalah min B per 2A min D per 4A. Oke. Kita masukkan angka-angkanya barangkali mungkin lebih cepat. Berarti min dari min 2 per 2 kali 1 koma min D. D nya tadi udah kita cari, berarti min 100 per 4 kali 1. 4 kali 1. Ini angkanya dapatnya adalah 1, negatif 25. Grafiknya nanti rumit. Panjang juga ya, 1, negatif 25. Ya, 1, negatif 25. Itu puncaknya. Ini XP, YP. XP, YP. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Oke, nilainya 1 ya. Ini udah cari. Nilainya 1. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong sumbu X. Berarti di sini apa? Y-nya harus 0. Berarti kita punya di sana adalah tentu X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X kurang 6 X tambah 4 sama dengan 0 ya. 4 kali 6 min 24 min 4, betul. Berarti sini X nya sama dengan 6 dan X2 nya sama dengan negatif 4. Berarti titik potongnya nanti ada 2 ya. Berarti X1 nya 6,0 dan negatif 4,0. Oke, itu nanti titik potongnya dengan sumbu X. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kita lanjutkan dengan titik potong dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 24. Karena X-nya 0, ganti semua X dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 24. Y-nya nanti adalah negatif 24. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 24. Oke, itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, dengan memanfaatkan semua informasi tadi, kita akan menggambarkan persamaan grafik fungsi kuadrat kita ini ya. Jadi kita lihat grafiknya.
Kita gambarkan seperti ini kira-kira. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0. Oke, yang pertama yang kita dapatkan informasinya tadi adalah titik puncaknya adalah 1,-25 ya, 1,-25. Kemudian sumbu simetrinya 1. Kalau kita lihat sumbu simetrinya 1, anggap ini 1 gitu ya, ini 1. Kemudian kita anggap di sini puncaknya itu adalah sini 25, berarti negatif 25 ya, berarti puncaknya itu ini kira-kira. Kita gambarkan di puncaknya. Kemudian dia memotong sumbu X dan sumbu X di 2 titik. Pertama di titik min 4,0, min 4,0 berarti kita taruh ini min 1, min 2, min 3, min 4, taruh ini min 4 ya, pertama. Kemudian 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6. Jadi dia nanti akan melalui ini. Kemudian puncaknya tadi adalah 1,25 dan dia memotong sumbu Y di negatif 24. Berarti kalau negatif 24 di sini, taruh sini aja, negatif 24. Oke, nanti parabola kita akan bentuknya seperti itu ya. Kita coba gambarkan. Nah, tapi ini gambarnya bisa dipercantik dengan menggunakan komputer gitu ya. Ini nanti dia melalui negatif 24. Ini kurang smooth gambarnya, bisa menempatkan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai Y X kuadrat kurang 2X kurang 24. Ciri-cirinya tadi apa? A nya besar dari 0 berarti terbuka ke atas. Kemudian sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Dia memotong sumbu Y di titik negatif 24. Kemudian dia memotong sumbu X di 2 titik seperti ini. Oke, itu kira-kira bagian pertama dari materi kita fungsi kuadrat. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan garis dengan fungsi kuadrat, kemudian bagaimana menyusun fungsi kuadrat baru. Oke, untuk bagian satu ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, komen, dan share.